Terima kasih. Oke. Amin. Ya, selamat malam, saudara-saudara. Amin. Eh, saya coba membantu untuk mempersiapkan topik besok, yang mana judulnya adalah Keadilbenaran Mempelai Perempuan. Memang saya akui topik ini tidak mudah disampaikan kepada kaum saleh. Namun, kita tetap memiliki beban bahwa kebenaran firman Tuhan haruslah memperlengkapi kaum saleh, dan kebenaran itu yang adalah realitas harus menjadi praktek keseharian setiap kaum saleh, termasuk kita. Karena itu, kalau saya coba mengelola berita ini, saya bagi dalam 3 bagian, yang mana 3 bagian ini berharap saudara-saudari bisa dengan mudahnya untuk menangkap apa yang kita mau sampaikan. Bagian pertama, kita harus kembali mengulang mengenai persiapan mempelai perempuan. Kemudian bagian kedua, baru kita membahas mengenai apa itu keadilbenaran dan penerapannya. Ini adalah bagian kedua. Sedangkan bagian ketiga adalah hasil dari menerapkan keadilbenaran, ditambah dengan kesimpulannya apa. Sehingga kalau yang di depan, saudara-saudari tidak nangkep, moga-moga di kesimpulannya mereka bisa mengingat dan mengerjakannya. Saudara-saudara, 6 berita ini berbicara mengenai persiapan mempelai perempuan. Tentu kita boleh memberi perumpamaan atau perbandingkan dengan pengalaman kita yang sudah menikah. Bahwa ketika dahulu istri kita menjadi mempelai perempuan, tentunya persiapannya tidak instan. Persiapannya perlu jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini bisa beberapa bulan atau 1 tahun untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam acara pernikahan kita. Ini adalah gambaran yang mestinya bisa diterima bahwa hari ini gereja yang adalah mempelai perempuan Kristus harus mempersiapkan diri untuk bisa bersanding dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki kita. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, bahwa mempelai perempuan Kristus ini bukanlah banyak mempelai secara individu, tetapi adalah satu mempelai perempuan korporat Kristus. Maka mempelai perempuan Kristus ini harus terbangun. Lalu bagaimana kita bisa saling terbangun? Kita perlu bertumbuh dalam hayat hingga dewasa, hingga matang. Barulah kita bisa terbangun bersama-sama sebagai satu mempelai perempuan korporat Kristus. Jadi hal pertama, mempelai perempuan itu harus terbangun melalui kedewasaan, melalui kematangan. Yang kedua, mempelai perempuan ini perlu dalam penampilannya, di dalam ekspresinya adalah cantik. Nah, mempelai perempuan yang di dunia ini mempercantik diri
dengan usaha yang di luar. Ya, misalkan mempercantik dengan make up. Ini adalah usaha yang di luar. Tapi cara Allah berbeda. Cara Allah mempercantik mempelai perempuan ini adalah dari dalam, yaitu melalui pembasuhan air dalam rema, dalam firman. Nah, melalui pembasuhan air dalam firman ini, dia memperbarui, dia menguduskan, dia mentransform, bahkan dia menyerupakan kita dengan gambar putra sulung Allah. Nah, sehingga kita ada ekspresi dari kecantikan Kristus. Karena kecantikan mempelai perempuan ini adalah Kristus itu sendiri yang diekspresikan sebagai kecantikan. Nah, kemudian masuk ke porsi minggu ini, yaitu untuk besok, mempelai perempuan harus mengenakan gaunnya, gaun mempelai perempuan. Di dalam pemikiran Allah, ini jauh berbeda dengan pemikiran kita. Di dalam pemikiran Allah, orang yang diundang ke dalam pesta pernikahan adalah tamu. Dia harus memakai pakaian pesta. Tetapi tamu-tamu ini juga adalah mempelai perempuan yang mengenakan gaun mempelai. Berarti baju pesta yang dibahas di Injil Matius atau kitab Injil itu mengacu kepada gaun mempelai perempuan. Jadi persiapan ini memang tidak bisa instan. Dia perlu waktu. Dan waktu yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai perempuan Kristus ini sudah ribuan tahun. Dan kita sampai pada waktu-waktu yang terakhir. Maka kita perlu berdoa agar Tuhan bekerja di dalam kita men-speed up, mempercepat agar kita bisa betul-betul siap sedia sebagai mempelai perempuan Kristus, sebagai gereja yang mulia, gereja yang kudus, gereja yang tak bercelah, sehingga kita bersyarat untuk menyambut kedatangan kembali Kristus sebagai mempelai laki-laki. Nah, saya kira dengan kita membuka seperti ini, itu mempersiapkan hati kaum saleh dan pemikiran kaum saleh untuk siap menerima apa yang kita mau bicarakan. Karena kalau kita tiba-tiba berbicara mengenai keadilbenaran mempelai perempuan ini, menurut saya siapapun mendengarnya susah untuk menerimanya dengan mudah. Nah, saudara-saudara, itu yang saya sarankan. Nah, tapi saudara masih perlu berdoa, mohon Tuhan memberi urapannya, sehingga di dalam pembicaraan kita juga ada rema. Itu yang terpenting. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Nah, lalu pakaian atau gaun mempelai perempuan ini di dalam Alkitab disebut adalah keadilbenaran yang subjektif. Di mana Kristus sebagai keadilbenaran subjektif yang diperhidupkan dari kita, itulah pakaian yang perlu dikenakan oleh mempelai perempuan sebagai gaun yang membuat mempelai perempuan bersyarat berbagian di dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, sebelum masuk ke definisi ini, saudara-saudara boleh sedikit memberi prakata soal pakaian. Di mana memang bagi kita kaum beriman tentu ada dua pakaian yang diperlukan. Nah, pakaian pertama ini mengacu kepada keadilbenaran secara objektif yang membuat kita bersyarat
datang kepada Allah. Contohnya dilambangkan di Injil Lukas pasal 15, yaitu ketika anak yang hilang datang kepada Bapa, sebelum masuk ke rumah Bapa, Bapa menyambut dia dan memberi kepada anak ini jubah yang terbaik. Ini mengandung makna bahwa di hadapan Allah, kita orang yang berdosa ini, pakaian kita kotor. Pakaian kita itu najis. Walaupun kita adalah orang yang berbuat baik, tetapi kebaikan kita tidak mampu membuat kita bersyarat untuk diterima oleh Allah. Inilah yang berbeda dengan konsep-konsep orang pada umumnya. Manusia berpikir dengan berbuat baik, Allah bisa berkenan. Tentu, berbuat baik itu adalah keharusan. Kita sebagai manusia harus berbuat baik. Wajib berbuat baik. Tetapi perbuatan baik kita itu tidak cukup untuk diterima oleh Allah. Untuk diperkenan oleh Allah. Karena kebaikan kita itu di pandangan Allah seperti pakaian kotor, pakaian yang najis. Ini yang kita lihat di gambaran anak yang hilang itu di Injil Lukas. Bahkan di kitab Yesaya, Allah juga melihat pakaian kita itu, yaitu perbuatan-perbuatan kita seperti pakaian yang kotor, yang najis. Untuk itulah, bagaimana kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita perlu menerima jubah yang terbaik itu melalui kita bertobat. Kita berbalik kepada Allah, bertobat, percaya kepada Dia, maka kita bisa dibenarkan oleh Allah secara objektif. Kita mengenakan jubah itu hasil dari penebusan Kristus di atas salib. Karena melalui Kristus di atas salib, Dia berdarah, dan darah itu mengampuni kita. Dan oleh darah itu Allah membenarkan kita. Sehingga kita didamaikan dengan Allah, dan kita diterima oleh Allah untuk boleh masuk ke dalam rumah Bapa. Nah, ini pakaian pertama. Tetapi pakaian yang pertama ini tidak bisa melayakkan kita berbagian di dalam perjamuan kawin anak domba. Untuk itulah kita perlu menyediakan pakaian yang kedua. Pakaian yang pertama kita bisa terima secara gratis. Asal kita bertobat, percaya kepada Tuhan, kita mengimplementasikan darah Kristus. Tetapi untuk pakaian yang kedua, ini tidak gratis. Ini perlu jerih lelah kita. Kita perlu membayar harga. Dan ini tidak bisa instan. Kalau baju yang pertama, kita asal percaya Tuhan, menerima Tuhan, Tuhan beri secara instan pakaian ini. Karena pakaian ini sudah Tuhan rampungkan di atas salib. Tetapi untuk pakaian kedua tidak bisa instan. Perlu konstan, perlu terus-menerus, perlu waktu, dan perlu jerih lelah supaya pakaian ini pelan-pelan dipersiapkan sehingga kita sebagai gereja bisa pada hari itu mengenakan gaun ini dan layak berbahagia di dalam perjamuan itu. Nah, saya kira ini boleh juga menjadi prakata untuk masuk ke definisi dari keadil benaran dan penerapannya. Nah, saya sangat bersyukur kali ini saya merenung kembali dari outline berita ini dan sangat menyegarkan saya, sangat menerangi saya supaya saya juga makin mengenal keadil benaran ini dan tahu bagaimana menerapkannya. Nah, di sini ada 4 ayat Alkitab yang berbicara mengenai apa keadil benaran yang subjektif, ya, khususnya yang subjektif. Karena kita berbicara mengenai gaun mempelai perempuan ini. Nah, 4 ayat ini saudara-saudara perlu hafalkan. Pertama adalah Matius pasal 5 ayat 20. Di Matius pasal 5 ayat 20, Tuhan
kata kepada murid-muridnya bahwa Tuhan minta keadil benaran murid-murid itu tidak boleh dibawa keadil benarannya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Padahal orang Farisi ahli Taurat ini sering Tuhan tegur. Tuhan sering menghardik mereka. Tetapi anehnya Tuhan minta murid-muridnya itu tidak boleh keadil benaran mereka itu dibawa keadil benaran orang-orang Farisi. Nah, lalu apa ini keadil benaran? Yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah perbuatan-perbuatan murid-murid Tuhan itu harus benar terhadap orang-orang di sekitar, terhadap benda, terhadap diri sendiri, sekaligus terhadap perkara-perkara di hadapan Allah. Tuntutan Allah adalah adil, benar, dan tegas dalam perbuatan-perbuatan kita sebagai kaum beriman. Harus benar. Nah, tadi saya sudah katakan perbuatan baik tidak bisa melayakkan kita diperkenan oleh Allah. Untuk itu kita perlu pakaian yang pertama. Tetapi untuk pakaian yang kedua, ini unik sekali. Allah ingin kita memiliki perbuatan-perbuatan benar. Baik tidak cukup. Perlu benar. Karena kadang-kadang baik belum tentu benar. Tetapi benar pastilah baik. Nah, benar ini terhadap orang, terhadap benda, terhadap diri, maupun terhadap Allah. Tetapi jangan salah, kita harus segera masuk ke ayat kedua. Supaya benar ini tidak menurut konsep kita lagi. Lalu apa itu benar? Apa yang sesungguhnya benar di mata Allah? Maka kita harus lihat ayat yang kedua, yaitu 2 Korintus pasal 3 ayat 8 dan 9. Nah, 2 Korintus pasal 3 ayat 8 dan 9 ini, ayat 8 menekankan ministry roh. Ayat 9 menekankan ministry keadilbenaran. Nah, ini sebetulnya mengacu kepada proses. Ternyata benar itu adalah keadilbenaran yang diekspresikan oleh kaum beriman, bukan menurut konsep kita. Tetapi adalah keadilbenaran ini Kristus itu sendiri yang terekspresi sebagai keadilbenaran, di mana keadilbenaran itu adalah gambar Allah. Untuk itu kita perlu ayat 8-nya, yaitu mengalami ministry roh. Nah, saudara-saudara, tanpa ministry roh yang di dalam, tidak ada ministry keadilbenaran yang di luar. Tidak ada ekspresi Kristus sebagai gambar Allah dari atas diri kita. Jadi ini bukan perbuatan benar menurut konsep kita, tetapi benar menurut Allah, di mana sesungguhnya hanya Kristus yang benar. Di ayat Alkitab dikatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tetapi Allah memproklamirkan di alam semesta bahwa ada satu orang yang berkenan kepada Allah. Siapa itu? Yesus Kristus. Allah 2 kali memproklamirkan, yaitu ketika Tuhan baru selesai baptis dan Tuhan di atas gunung perubahan. Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Wah, ini menunjukkan Allah berkenan hanya atas Kristus. Maka ketika Kristus ditampilkan dari diri kita, baru Allah berkenan. Baru Allah menganggap kita adalah benar. Tetapi untuk mencapai ini, kita perlu menerima pekerjaan ministry roh yang di dalam. Nah, ministry roh yang di dalam tentu adalah berita-berita sebelumnya, yaitu Kristus harus terbentuk di dalam kita, Kristus harus bertumbuh di dalam kita, melalui pembasuhan air dalam rema, membasuh kita, menyingkirkan perkara yang najis di dalam kita, dan menambahkan unsur Allah. Itulah ministry roh. Tetapi ministry roh ini membuat kita ada keadilbenaran yang diekspresikan. Nah, kadang-kadang kita tidak balance.
Kita banyak menuntut Tuhan, kita mungkin banyak membaca Alkitab, kita mungkin banyak membaca buku rohani, bahkan kita banyak mendengar khotbah, ikut video training. Tidak ada yang salah. Ini semua baik. Tapi pertanyaannya, apakah setelah itu ada ekspresinya? Ada gambar Allah yang terekspresi dari diri kita? Siapa yang bisa lihat? Yang bisa lihat adalah orang-orang terdekat di sekitar kita, yaitu keluarga kita. Keluarga kita adalah orang-orang terdekat yang ada di rumah kita, orang-orang serumah kita. Nah, apakah mereka melihat Kristus tertampilkan dari diri kita? Nah, lebih luas sedikit, mungkin teman-teman kita, teman sejawat kita, atau dalam gereja, kaum saleh, koordinasi kita. Apakah kita melihat keadilbenaran itu ternyata? Nah, untuk itulah proses ini sangat penting. Kita perlu menerima ministry roh yang di dalam sampai akhirnya menghasilkan ministry keadilbenaran, yaitu Kristus tertampak, Kristus diperhidupkan sebagai gambar Allah. Karena Allah hanya berkenan kepada Kristus. Di luar Kristus, seluruh manusia tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Nah, kita masuk ke ayat ketiga. Keadilbenaran ini sangat berkaitan dengan kerajaan. Ya, ada di Matius pasal 6 ayat 33. Nah, kalau ini mau ditambah satu ayat lagi boleh. Roma pasal 14 ayat 17. Di mana Tuhan berkata, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan keadilbenaran. Maka keadilbenaran berkaitan dengan kerajaan. Lalu Paulus berkata di Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah, kerajaan itu bukan soal makanan minuman, tetapi adalah soal keadilbenaran. Lalu damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, kerajaan ini hari ini di mana? Nah, miniatur kerajaan, realitas kerajaan ada dalam hidup gereja. Karena itu, kita mau mempersiapkan gaun ini, mempersiapkan keadilbenaran ini, ruang lingkupnya adalah gereja. Karena itu kita perlu menempuh hidup gereja, dan di dalam hidup gereja, kita perlu belajar taat terhadap pemerintahan Allah. Karena bicara kerajaan, bicara otoritas, bicara kuasa, dan juga bicara ekspresi. Maka di dalam penghidupan gereja, kita belajar taat terhadap pemerintahan Allah. Kita belajar tunduk kepada otoritas Allah. Nah, itulah saatnya kita mempersiapkan keadilbenaran. Sehingga kita sebagai warga kerajaan, kita memiliki ekspresi yang sama, yaitu warga kerajaan Allah. Nah, yang terakhir ayat keempat. Ini sangat penting dan ini sangat menerangi saya. Yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ayat ini singkat, tetapi luar biasa pewahyuannya. Di ayat ini ada satu kata menjadi yang dipakai 2 kali. Yang pertama adalah menjadi dosa. Nah, ini saudara harus lihat bahasa Inggrisnya ya. Disebut menjadi dosa. Tetapi kalimat berikutnya adalah menjadi keadilbenaran. Become righteousness. Menjadi adil benar. Wah, saudara-saudara, Allah itu yang adil benar. Tetapi sampai di ayat ini, kita, apa adanya kita, ya, our being, apa adanya kita pun menjadi adil benar. Ini berarti apa? Berarti kita menjadi Allah dalam hayat, dalam sifat, dalam fungsi, dalam ekspresi. Tetapi bukan di dalam kealahan. Ini berarti kita sudah mencapai tingkat yang tertinggi, yaitu dari luar sampai ke dalam, dari dalam sampai keluar, kita sepenuhnya adil benar. Ya, kalau kita ingat ayat pertama di Matius tadi, itu luar. Lalu sampai di dalam. Nah, ini 4 ini saling beresonansi ya. Dia adalah level by level, tetapi juga saling menjadi satu kesatuan. Nah, kalau kita mau mempersiapkan
pakaian ini sebagai keadilbenaran kita. Kita harus memiliki penampilannya di luar, yaitu benar, seperti orang-orang Farisi. Tetapi kita tahu prosesnya, yaitu dari dalam sampai ada ekspresi. Lalu kita harus ada di dalam ruang lingkup yang tepat, yaitu dalam gereja. Dan akhirnya kita diubah, ditransform sampai apa adanya kita pun adil benar. Nah, pada saat inilah kita betul-betul batin kita sangat jernih terhadap pikiran dan kehendak Allah. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau kerjakan di atas diri kita. Tetapi perlu kerjasama kita. Yaitu kita simpulkan ya, tiga kalimat pendek. Supaya pakaian gaun ini, pakaian pesta atau gaun mempelai perempuan ini di waktu-waktu terakhir, di zaman terakhir ini bisa cepat selesai dan kita bisa mengenakan bersama untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, kita harus belajar hidup menurut roh. Yaitu kita perlu memiliki ministry roh yang di dalam melalui hidup menurut roh. Taat kepada pimpinan roh. Kita belajar terus dibasuh oleh air dalam firman. Kita perlu membiarkan Kristus terbentuk di dalam kita. Tidak ada jalan yang lain selain kita harus kembali ke dalam roh, hidup menurut roh, mengikatkan diri pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kita perlu ada di ruang lingkup yang tepat, yaitu di dalam gereja. Kita harus menempuh kehidupan gereja. Nah, di dalam kehidupan gereja, kita taat kepada otoritasnya. Di dalam kehidupan gereja, kita belajar saling terbangun. Kita belajar sehati sepikir. Ya, karena keadilbenaran itulah kerajaan. Berkaitan dengan kerajaan. Di mana ada keadilbenaran, disitulah kerajaan berada. Di mana kerajaan Allah berada, disitulah keadilbenaran berada. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dimanapun, kapanpun, kita harus belajar memperhidupkan Kristus. Baik di dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan gereja, maupun dalam pekerjaan kita, atau yang masih sekolah, di dalam perkuliahan, apapun status kita, baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai pekerja, tidak terkecuali. Baik yang full time, baik yang AKM, tidak terkecuali. Dimanapun kita berada, kapanpun, mari kita perhidupkan Kristus. Mari kita melalui kenikmatan atas Kristus, dijernih oleh Kristus, kita mengekspresikan Kristus dalam perbuatan-perbuatan kita, dalam perilaku-perilaku kita, di dalam perkataan kita, di dalam interaksi kita dengan orang lain, ataupun sikap kita terhadap perkara-perkara maupun terhadap benda-benda. Nah, saudara-saudara, semoga tiga hal ini singkat saja, yaitu hidup menurut roh, menempuh hidup gereja, dan memperhidupkan Kristus. Kita boleh bersama-sama mempersiapkan gaun mempelai perempuan ini yang adalah keadilbenaran mempelai perempuan Kristus. Semoga saya bersekutu seperti ini sedikit bisa bantu saudara-saudara untuk mencerna kembali dan berdoa kembali agar Tuhan memberi kita bukan hanya inspirasi, tetapi adalah urapannya yang kaya, sehingga ketika besok kita saling men-sharing, membagikan firman Tuhan, yang kita bagikan firman rema, firman yang instan, firman yang membangun, firman yang penuh roh, penuh hayat, sehingga kaum saleh tidak di dalam kebingungan, tapi dengan jelas, terang benderang menerima firman ini, mendapatkan bebannya, dan kemudian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian saudara-saudara, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saya kembalikan ke saudara Oki.